sama telur. Gue pengen suatu saat kalau gue udah berumur, gue tetap kelihatan fit. Jadi gue bisa pakai baju apapun yang gue mau. Dan kalau kita kelihatan fit, pasti kita kemana-mana itu confident. Makanya, selagi gue masih muda, umur 30 ya, gue coba membiasakan diri untuk disiplin. Karena membangun sebuah kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan untuk achieve body goals, itu gak mudah buat semua orang. Tapi memang ada orang yang makan apa aja, mau sebanyak apapun, tapi nggak ngaruh gitu ke berat badannya. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Ada orang yang walaupun sarapannya kayak gini, tapi tetap struggle gitu di berat badan. Kebetulan kalau di gue, diet yang kayak gini tuh cocok. Makanya di VT gue yang sebelumnya gue bilang, diet gue ini is not working untuk semua orang. Makanya gue sadar banget, selagi gue muda, gue mau hidup sehat, dengan harapan one day ketika gue udah tua, apa yang gue inginkan itu tercapai, bestie. Aw! Enak banget dikukus, manis. Lembut, lumer di mulut. Habis. Gue baru lihat orang-orang jual ubi gembili itu 1 bulan belakangan. Ini memang lagi tren atau gimana? Di mana lu bersembunyi selama ini, ha? Tuh ya. Kepulenannya, rasanya, suka banget. Oh iya, kemarin ada yang bilang nggak suka soalnya rasanya pahit. Gue juga pernah masak ya, pahit gitu. Ternyata masalahnya itu karena gembilinya gue rebus. Kalau direbus nggak tahu ya, mungkin karena getahnya bercampur sama airnya, terus meresap jadinya pahit, atau gimana gue nggak ngerti. Tapi setiap dikukus nggak pernah pahit. Yang ini pisang Berlin. Sarapan kayak gini aja gue bahagia banget loh. Definisi bahagia itu sederhana nih. Telur setengah matang, kuningnya masih itu. Suka banget sama kuningnya. Lu hari ini sarapan apa? Gue sarapan gembili. Pamer ceritanya, Besti. Terlihat lebay ya, Besti ya, tapi ini udah masuk list makanan favorit gue. Jadi terserah lu mau bilang lebay, but I enjoy this so much. Jadi di video sebelumnya gue udah jelasin kalau 10 tahun lalu gue cabut gigi geraham karena rusak. Dan itu berakhir bikin gigi gue berantakan kayak sekarang. Gue mau pasang behel, makanya sekarang ini gue lagi ada di tahap tiap minggu harus ke dokter gigi buat nambal gigi. Kebetulan gue ada 6 gigi yang harus ditambal, dan gue bisanya ke dokter gigi itu 1 kali seminggu. Dan pengerjaannya itu setiap pertemuan itu 1 gigi. Karena di tempat gue itu nambal 1 gigi itu bisa 1 sampai 1,5 jam. 6 gigi gue harus ditambal karena ada tanda-tanda kerusakan, dan mostly tanda-tandanya itu di sela-sela gigi belakang gue. Untungnya rusaknya nggak parah, jadi masih bisa diselamatkan. Dan kemarin pas gue konsul ke dokternya, gue tanya itu penyebabnya apa. Katanya karena kalau kita makan, itu kan sering ada nyangkut di sela-sela gigi. Dan kalau kita sikat gigi, itu sikatnya tuh susah banget ngejangkau area itu. Gue baru tahu ada istilah flossing. Gue baru sadar ternyata sikat gigi aja nggak cukup, tapi juga harus flossing. Dan awal pertama gue flossing, gue kaget banget sama apa yang ditemukan oleh benang gigi itu di sela-sela gigi gue. Benar-benar bikin shock. Padahal saat itu gue udah sikat gigi kan, terus gue flossing, dan gue masih nemu sisa-sisa makanan yang benar-benar nggak bisa dijangkau sama sikat gigi di sela-sela gigi nih. Dan semenjak saat itu, gue tiap hari sebelum tidur pasti flossing. Gue baru sadar sekarang ternyata flossing itu penting banget. Tapi jujur ya,
Kalau malam-malam sebelum tidur itu flossing, pagi-pagi nafas tuh tetap segar guys, walaupun habis bangun tidur. Karena mulut tuh udah bersih dari sisa-sisa makanan. Banget. Jadi idealnya BAB itu setiap hari ya. Atau misalkan 3 kali seminggu itu masih bisa dibilang normal. Tapi kalau udah 1 kali seminggu, itu nggak normal ya Besti ya. Ini ubi gembili ya, enak banget sumpah. Lo bayangin hari Senin lo makan kangkung, terus sampai hari Sabtu itu belum dibuang. Karena biasanya kalau kita makan kangkung, itu pasti keluar kangkung kan. Karena memang Besti, semua makanan yang kita makan itu nggak semuanya diolah gitu. Pasti ada sampahnya, dan sampahnya itu yang harus dikeluarkan. Lo bayangin, itu kangkung dari Senin sampai hari Sabtu belum dibuang. Belum lagi makanan lo yang lain. Lo bayangin lo makan 3 kali sehari, 2 kali sehari, apalagi lo makannya nggak karu-karuan ya. Itu menumpuk di pencernaan lo. Telur, boil egg. Tadi pagi gue juga baca satu artikel ya. Interesting banget. Artikel itu membahas hubungan nggak rutin BAB sama mood kita di kehidupan sehari-hari. Ternyata hormon serotonin, hormon yang bikin kita bahagia, itu sebagian besar diproduksinya di usus. Jadi lo bisa bayangin ya, seberapa banyak tugasnya usus lo. Terus lo masih biarin dia terbebani dengan kotoran-kotoran itu. Makanya gak salah kalau misalkan nggak BAB, sembelit, itu kadang bikin mood itu naik turun, bikin gampang emosi gitu ya. Karena ternyata memang usus ini terkoneksi ke otak ya. Jadi mungkin kalau misalkan lo sering kemudian mungkin masalahnya karena pencernaan lo nggak lancar. Terus gimana Kak biar pencernaan lancar? Makan buah, konsumsi prebiotik. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kebanyakan kita itu menganggap BAB itu hal kecil gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu nggak bisa diremehin loh. Aku suka banget loh Besti sama ubi madu cilembu. Bener-bener sesuka itu, mau dikukus, dibakar, atau digoreng, semuanya enak menurut aku. Dan gak boleh lupa ya Besti ya, pagi-pagi wajib banget harus konsumsi protein, biar gak ngantuk, jadi lebih semangat kerjanya. Gak perlu yang ribet-ribet kok Besti, telur udah mengandung protein, bisa dikukus, direbus, atau digoreng ceplok gitu juga udah enak banget kok buat sarapan. Well anyway, Besti-bestiku semuanya, jangan lupa ya sarapan paginya jangan sampai di skip. Enak ternyata. Asam ketemu manis dari ubi cilembunya enak. By the way hari ini menunya nggak yogurt aja ya Besti, tapi ada pisang. Sama telur. Pudingnya pecah. Kuning telur emang part ter the best. Kita kasih yogurt. Sekarang aku mau ngemil, mau sarapan, pasti ada yogurt. Semenjak aku rajin makan yogurt ya, pencernaan jadi lancar banget. Tapi bukan diare ya. Ternyata yogurt kalau dicocol sama ubi cilembu enak loh. Tiap hari sekarang makan yogurt. Telur dicocol yogurt. Lihat itu kuningnya. Aku memang paling suka makan telur itu kuningnya masih setengah matang. Habis. Bye.